Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan kami dari Salon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Haryanto MPD CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tajur Alang, Kabupaten Bogor. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah. Saya berasal dari SDN 1 Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Halo, saya Ihsaninul Islam, SPDMT dari SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Oke, gimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Nur, Bu? Alhamdulillah juga baik Bapak. Jadi gini Bapak, sebelum Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Bapak bersama coach Bapak. Di sini saya ingin mengingatkan beberapa hal terkait penilaian dalam kegiatan coaching. Dalam proses percakapan coaching, saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Jadi Bapak juga harus mengaplikasikan potensi inti personnya ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Selama coaching, Bapak juga harus menerapkan alur tirta. Jadi alur tirta ini tujuannya untuk mengetahui apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching ya Pak. Lalu Bapak mengidentifikasi permasalahannya dengan pertanyaan berbobot, merencanakan solusi, dan menetapkan tanggung jawab. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan selama saya menjadi observer ya Bapak. Apakah yang saya sampaikan sudah dipahami Pak? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, selanjutnya sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kegiatan coaching Pak? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Baik, jadi dari dua kompetensi yang Bapak sampaikan, kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Kompetensi atau spesifiknya adalah mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi coaching dan menemukan solusi tepat atas permasalahan yang mereka hadapi, Bu. Oke, luar biasa Pak. Jadi betul, mendengarkan aktif adalah kunci agar seorang coach mampu menggali hal dari coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira tolak ukur keberhasilan apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti Pak? Indikator keberhasilannya yaitu saya akan menerapkan alur tirta secara runtut dan sistematis, serta menggali ide-ide dari coaching agar mereka dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, baik. Jadi semoga dapat tercapai dalam proses percakapan coaching nanti ya Pak. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan proses coaching kepada coach Bapak? Insya Allah setelah percakapan observasi kali ini ya Bu, saya akan langsung melaksanakan coaching bersama coach saya nanti. Oke, semoga kegiatan coaching nanti berjalan dengan baik. Namun kemudian kira-kira kapan nih Pak kita bisa melakukan pasca observasinya? Insya Allah 1 jam ke depan sudah bisa Bu, setelah saya melakukan coaching. Oke, baik Bapak, saya akan melihat secara langsung proses coachingnya. Silakan Bapak mulai kegiatannya. Terima kasih atas waktunya Bapak.
Oke. Oke, baik, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak Ihsan? Alhamdulillah. Pak Ari gimana Pak Ari? Alhamdulillah baik, Pak Ihsan. Jadi sesuai rencana kita hari ini, Pak, kita akan melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir. Terima kasih kembali Pak Ari. Mohon tuntunannya Pak. Langsung saja Pak Ihsan, saya ingin mendengar apa yang sedang Bapak rasakan saat ini, apa yang menjadi keresahan Bapak. Jadi gini Pak, sebenarnya saya sih agak bingung gitu ya. Saya tuh sering kali ngerasa kesulitan dalam mengelola waktu untuk tugas utama saya mengajar, lalu juga membuat administrasi dan mengembangkan keterampilan diri. Jadi terkadang semua hal itu terasa bertumpuk dan sulit untuk dikelola Pak. Jadi Bapak merasa ada tantangan dalam manajemen waktu, terutama terkait dengan tugas mengajar, administrasi, dan pengembangan keterampilan ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai dalam coaching hari ini, Pak? Saya ingin mendapatkan strategi dalam manajemen waktu Pak, supaya saya tuh bisa lebih efektif gitu dalam mengajar, lalu menyelesaikan administrasi dengan baik, serta tetap dapat mengembangkan keterampilan diri saya Pak. Jadi Bapak ingin strategi untuk mengelola waktu agar dapat mengajar secara efektif, menyelesaikan administrasi, dan mengembangkan diri. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dari tujuan tadi? Untuk tolak ukur keberhasilannya apa ya Pak ya? Mungkin ketika saya bisa menyelesaikan semua tugas Pak, tanpa merasa terburu-buru, lalu juga tetap memiliki waktu untuk diri sendiri serta perkembangan profesional Pak. Baik, jadi Bapak ingin merasa lebih teratur, tenang dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kira-kira nih Pak, langkah-langkah apa yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Jadi mungkin saya berencana untuk membuat jadwal harian dan mengatur prioritas tugas. Namun Pak, saya tuh kadang masih bingung gitu, gimana sih cara menentukan prioritas dengan efektif? Jadi Bapak ingin berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sejawat, kemudian kepala sekolah untuk mendapatkan wawasan baru. Kira-kira nih saat ini Bapak berada di setara berapa untuk merealisasikan keinginan ini Pak? Oke, untuk 1 sampai 10 mungkin saya berada di setara 5 Pak. Dan setelah coaching ini nanti Pak, Bapak ingin berada di setara berapa Pak? Setidaknya naik 3 level Pak, ke setara 8 gitu. Oke, yang awalnya Bapak merasa berada di setara 5, Bapak ingin meningkat menjadi 8, lebih kurang gitu ya? Iya. Kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai keberhasilan ini? Untuk mencapai keberhasilan ini Pak, jadi saya sih mungkin sudah cukup memiliki pengalaman dalam mengajar dan juga sudah mulai belajar untuk mengatur waktu Pak, walaupun mungkin belum sempurna gitu loh. Baik, jadi Bapak sudah memiliki pengalaman dan mulai belajar ya. Kemudian hambatan apa saja nih Pak yang mungkin Bapak hadapi dalam proses ini Pak? Untuk hambatan, saya rasa saya sering kali ragu Pak, apakah metode yang saya terapkan itu sudah tepat atau belum gitu. Lalu konsistensi saya Pak, jadi apakah saya bisa konsisten atau tidak gitu pada saat menerapkannya. Oke, jadi Bapak merasa khawatir ya tentang efektivitas, metode, dan konsistensi. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Saya mungkin akan mencoba untuk membuat catatan harian Pak, atau jurnal gitu untuk mencatat kemajuan dan juga tantangan yang dihadapi, serta berdiskusi dengan rekan sejawat mungkin Pak. Oke, itu langkah yang bagus Pak Ihsan. Kita sudah sampai di akhir percakapan nih. Apa yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan kali ini Pak? Saya mungkin merasa tertuntun dan terbantu Pak untuk akhirnya saya menemukan beberapa ide gitu
tentang bagaimana mengelola waktu dengan baik dan juga tingkat optimis saya juga meningkat gitu. Baik, alhamdulillah ya Pak. Semoga Bapak bisa menerapkan rencana-rencana tersebut. Saya berharap bisa berbicara lagi dengan Bapak Ihsan Baik, Pak. untuk melihat perkembangannya di kelas ya. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Pak Hari ya, kegiatan coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching? Iya Bu Nur, alhamdulillah tadi sudah lancar. Ini setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Seluruh permasalahan yang dihadapi coach bisa tersampaikan dan diselesaikan bersama-sama. Oke, baik Pak Hari. Pada saat coaching tadi, kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kegiatan coaching tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana menurut Bapak, apakah sudah terlihat pencapaian tersebut dalam proses coaching? Menurut saya atau pendapat saya sudah cukup baik ya Bu ya. Saya mencoba mendengarkan secara aktif dengan memberi perhatian penuh kepada coach saya yaitu Pak Ihsan dan merespon apa yang ia sampaikan. Selain itu, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam masalah yang dihadapi. Oke, bagus sekali Pak Hari. Jadi ketika Bapak mendengarkan aktif, bagaimana reaksi Pak Ihsan terhadap hal itu Pak? Lalu apakah ada perubahan dalam cara beliau berbicara atau menyampaikan pendapatnya? Ya, Pak Ihsan tampak lebih terbuka dan percaya diri dalam menjelaskan perasaannya Bu. Dia mulai menggali lebih banyak ide dan solusi setelah saya memberi perhatian penuh. Seperti dia merasa didengar dan dihargai, sehingga diskusi menjadi lebih produktif. Oke, luar biasa Pak Hari. Berarti itu adalah sudah hasil yang sangat positif ya Pak. Lalu bagaimana dengan rencana yang telah Bapak susun dalam coaching tadi? Apakah Bapak merasa rencana itu realistis dan dapat diterapkan oleh Pak Ihsan? Saya rasa rencana yang disusun Pak Ihsan cukup masuk akal ya. Dia memiliki pengalaman yang baik dan telah mempersiapkan strategi pembelajaran yang tepat. Lalu selain itu juga dukungan dari rekan sejawat juga bisa menjadi faktor yang memperkuat rencana tersebut. Oke, baik. Pada saat Bapak menanyakan tentang hambatan yang dihadapi, apakah ada kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Ihsan untuk mengatasi hambatan tersebut? Pak Ihsan menjelaskan bahwa dia akan meyakinkan dirinya sendiri untuk menerapkan rencana yang sudah dibuat, lalu berkomitmen untuk pelaksanaannya. Dia juga berencana berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan dukungannya. Oke, sangat baik itu Pak langkahnya. Yang tepat itu untuk membangun kepercayaan diri dan komitmen ya Pak. Lalu untuk mencapai level 8 yang diinginkan oleh Pak Ihsan, Bapak pikir apakah ada dukungan tambahan yang perlu dipertimbangkan Pak? Saya rasa selain dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah, Pak Ihsan juga perlu mendapatkan pelatihan atau semacam workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan keterampilannya. Ini bisa menjadi langkah positif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, setuju sekali Pak. Jadi pelatihan tambahan bisa menjadi nilai tambah bagi pengembangan keterampilan beliau. Lalu nih yang terakhir, apa harapan Bapak setelah proses coaching ini?
Harapan saya Pak Ihsan dapat menerapkan rencana yang telah disusun dengan baik dan melihat perubahan positif dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga ingin melakukan follow up ya untuk melihat perkembangan yang ada baik dari segi interaksi murid maupun hasil belajar mereka. Oke, semoga harapan Bapak dapat tercapai dan semoga Pak Ihsan dapat menerapkannya untuk diterapkan ke semua yang sudah dibahas dalam coaching tadi. Jadi terima kasih Pak Hari atas penjelasan dan sharingnya. Semoga proses coaching berikutnya dapat berjalan jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Nur. Saya juga berharap proses coaching ini terus berlanjut ya, memberikan dampak positif bagi coach saya dan pendidikan secara keseluruhan. Oke, baik. Pak Hari, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.